Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Teknologi Komputer Sistem Tenaga Listrik. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai konsep dasar dari sistem tenaga listrik itu apa, terus dilanjutkan pada perkembangan teknologi di bidang sistem tenaga listrik. Langsung saja. Nah, di sini adalah diagram dari sistem tenaga listrik. Sistem tenaga listrik itu terbagi menjadi 3 subsistem ya. Ini ada layer pertama, layer kedua, dan layer ketiga yang terbagi oleh dua layer lagi. Yang pertama adalah subsistem pusat pembangkit tenaga listrik, yaitu sistem pembangkit tenaga listrik. Yang kedua adalah subsistem transmisi di sini sebagai transmisi, dan yang ketiga itu adalah subsistem distribusi, di mana subsistem ini dibagi menjadi distribusi tegangan menengah dan distribusi tegangan rendah. Yang pertama itu adalah subsistem pembangkit tenaga listrik. Nah, ini adalah tempat di mana listrik itu diproduksi. Dan di sini ada PLTA, ada PLTU gitu ya. Tergantung dari sumber alam yang kita pakai untuk memproduksi listrik. Yang kedua adalah ada subsistem transmisi, yaitu suatu subsistem yang digunakan untuk mentransmisikan atau menyalurkan listrik dari pembangkit listrik tadi. Seperti itu. Nah, di sini ada gardu induk. Gardu induk itu sebagai untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Nah, yang terakhir adalah ada subsistem distribusi. Subsistem distribusi ini ada banyak. Nah, ini digunakan untuk biasanya digunakan untuk menurunkan tegangan untuk disalurkan kepada konsumen. Nah, ini konsumennya itu sebagai tegangan rendah, distribusi tegangan rendah. Kalau ini ada distribusi tegangan menengah ya, sebagai distribusi tegangan menengah. Nah, konsumennya itu ada pelanggan perumahan, pelanggan komersial sebagai perusahaan atau industri, pelanggan ini juga perumahan juga, seperti itu dan sebagainya. Kita lanjut. Nah, ini adalah apa sih sebenarnya sistem tenaga listrik itu kan ya? Sekumpulan pusat listrik dan gardu induk, pusat beban yang satu sama lain dihubungkan oleh jaringan transmisi sehingga merupakan sebuah kesatuan interkoneksi. Nah, ini ada gambarnya. Jadi ini adalah ada trafo step up, ada saluran transmisi, ada trafo step down, gardu induk. Ini adalah jaringan distribusi. Jadi di sini ada tempat listrik itu di di pembangkit, terus ditransmisikan masuk ke gardu induk, terus masuk ke jaringan distribusi gitu ya. Sistem tenaga listrik terbagi dalam 3 subsistem, yaitu pertama adalah sistem pembangkit, yang kedua adalah sistem transmisi, dan yang ketiga adalah sistem distribusi. Kita masuk ke dalam sistem pembangkit. Sistem pembangkit tenaga listrik itu berfungsi membangkitkan energi listrik melalui berbagai macam pembangkit tenaga listrik. Nah, ini pada pembangkit tenaga listrik ini sumber-sumber energi alam dirubah oleh penggerak mula menjadi energi mekanis yang berupa kecepatan atau putaran. Selanjutnya energi mekanis tersebut dirubah menjadi energi listrik oleh generator. Nah, jadi generator itu fungsinya itu untuk mengubah sumber energi alam itu menjadi energi mekanik. Nah, energi mekanik inilah diubah menjadi energi listrik. Seperti itu ya. Nah, ini adalah sumber-sumber energi alamnya. Yang pertama itu adalah bahan bakar yang berasal dari fosil, batu bara, minyak bumi, gas alam. Yang kedua adalah bahan galian,
bisa uranium, thorium gitu. Yang ketiga adalah tenaga air, yang penting adalah tinggi jatuh air dan debitnya. Tenaga angin, daerah pantai dan pegunungan, dan yang kelima adalah tenaga matahari. Nah, untuk saat ini yang sumber energi alam yang masih baru dan belum diterapkan di Indonesia itu adalah sumber alam dari energi dari ombak laut. Nah, ini belum ada di Indonesia. Jadi itu juga termasuk sumber energi untuk pembangkit seperti itu. Nah, lanjut di sini tenaga listrik dibangkitkan dan dibangun di pusat-pusat listrik. Menurut asal dan sumber dari mana tenaga listrik itu dibuat, maka dapat dikenal yang pertama adalah energi alam yang berasal dari fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam akan menghasilkan pembangkit termal berupa pusat listrik tenaga uap atau PLTU, pusat listrik tenaga gas PLTG, pusat listrik tenaga diesel PLTD, pusat listrik tenaga panas bumi PLTPB gitu ya. Kalau pusat listrik tenaga angin berarti PLTA seperti itu. Jadi nama-nama itu tergantung dari sumber energi alamnya itu. Energi alam yang berupa bahan galian seperti uranium dan thorium akan menghasilkan pembangkit termal seperti pusat listrik tenaga nuklir atau PLTN gitu ya. Energi alam yang berasal dari air terjun maupun aliran sungai akan menghasilkan pembangkit hidro berupa pusat listrik tenaga air atau PLTA. Energi alam berupa tenaga angin. Tenaga angin yaitu tenaga pasang naik dan pasang surut air laut masih belum termanfaatkan dengan baik. Nah, ini juga belum termanfaatkan dengan baik ya, sama seperti yang ombak laut tadi. Energi alam yang berasal dari tenaga matahari masih dikembangkan terus sehingga belum dipastikan secara komersial. Tenaga matahari juga belum dikomersialkan di Indonesia. Penggolongan PTL. Sistem pembangkit tenaga listrik pada umumnya dapat dikategorikan hanya dua macam pembangkit, yakni pembangkit listrik tenaga termal seperti PLTU, PLTG, PLTD, PLTPB, dan PLTN. Sedangkan pembangkit listrik tenaga hidro adalah seperti PLTA. Jadi di Indonesia masih yang beroperasi dua macam pembangkit ini, seperti itu, termal dan tenaga hidro. Nah, ini adalah sistem tenaga listrik beberapa pembangkit, pemasoknya, dan kapasitas yang terpakai di sini ya. Ini kebetulan contohnya ini masih Jawa Tengah ya. Pembangkit PLTA ini Indonesia Power segini, PJB swasta tidak ada, totalnya adalah ini. Terpasangnya adalah 13,26% gitu ya. PLTU dia 3,55, PLTG 8,20, PLTGU itu 17,29, PLTB 6,86. Yang banyak adalah PLTGU ya. Nah, ini yang terpasang di Jawa Tengah. Masuk ke sistem transmisi. Apa sih sistem transmisi itu, fungsinya apa gitu kan? Sistem transmisi berfungsi menyalurkan tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban melalui saluran transmisi. Saluran transmisi akan mengalami rugi-rugi tenaga, maka untuk mengatasi hal tersebut, tenaga yang akan dikirimkan dari pusat pembangkit ke pusat beban harus ditransmisikan dengan tegangan tinggi maupun tegangan ekstra tinggi. Maka dari itu, tegangan yang dari pembangkit itu dinaikkan agar untuk menghindari rugi-rugi tenaga itu tadi. Nah, ini adalah beberapa tegangan penyaluran. Saluran transmisi tegangan tinggi PLN kebanyakan mempunyai tegangan 66 kV, 150 kV, dan 500 kV. Khusus untuk tegangan 500 kV dalam praktik ini saat ini disebut sebagai tegangan ekstra tinggi. Yang kedua adalah tegangan distribusi primer yang dipakai PLN adalah 20 kV, 12 kV, dan 6 kV.
Nah, kecenderungan saat ini menunjukkan bahwa tegangan distribusi primer PLN yang berkembang adalah 20 kV. Jadi kalau saluran transmisi itu tegangannya itu tinggi. Jadi untuk menghindari rugi-rugi tenaga. Sedangkan pada tegangan distribusi itu rendah. Transmisi itu sampai dengan 150 kV, 500 kV gitu ya. Kalau dalam saluran distribusi itu rendah, yaitu 20 kV, 12 kV, 6 kV seperti itu. Nah, ini adalah jaringan transmisi 500 kV terbentang di Jateng di jalur sebelah utara terhubung ke GI 500-150 kV. Ini adalah distribusi dari yang ada di Indonesia ya, jaringan transmisi 500 kV. Sedangkan untuk transmisi 150 kV tersebar di jalur dari ke GI Bojonegoro di Jatim dan GI Sunyaragi. Nah, ini merupakan penyebaran dari transmisi dari 500 kV dan 150 kV di Jawa Tengah dan di Jawa Timur ya. Nah, ini adalah gambar dari sistem transmisi ya. Ini sistem transmisi dan di belakangnya ini adalah PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Selanjutnya adalah sistem distribusi. Sistem distribusi berfungsi mendistribusikan tenaga listrik ke konsumen yang berupa pabrik, industri, perumahan, dan sebagainya. Transmisi tenaga dengan tegangan tinggi maupun ekstra tinggi pada saluran transmisi dirubah pada gardu induk menjadi tegangan menengah atau tegangan distribusi primer yang selanjutnya diturunkan lagi menjadi tegangan untuk konsumen. Nah, seperti yang tadi yang saya sebutkan di awal tadi, pada sistem distribusi itu dibagi menjadi dua layer, yaitu tegangan menengah dan tegangan rendah. Nah, tegangan rendah itu untuk konsumen. Ya. Ini adalah gambar dari sistem distribusi. Nah, ini adalah kondisi kelistrikan di Indonesia. Saluran jaringan transmisi daya listrik yang dikelola transmisi tegangan tinggi dan STT berjumlah 19.516 km. Jaringan tegangan menengah 254 km. Jaringan tegangan rendah 222.546 km. Gardu induk terpasang 34.687 MVA. Gardu distribusi 28.627 MVA. Kapasitas listrik terpasang dan yang belum terpasang tersebut memerlukan sarana penyaluran yang handal untuk sampai kepada konsumen, khususnya di Pulau Jawa. Tulang punggung penyaluran adalah sistem transmisi 500 kV. Nah, dari penjabaran ini dapat dilihat bahwa kebutuhan listrik itu di Indonesia itu sangatlah penting ya, karena melihat dari banyaknya jaringan transmisi, jaringan distribusi atau pembangkit, gardu distribusi dan seterusnya. Nah, dari banyaknya kebutuhan ini dan banyaknya dari subsistem ini di Indonesia ini, jadi diperlukan sarana penyaluran yang handal. Nah, oleh karena itu dibutuhkan teknologi atau diperlukan komputer untuk otomatisasi seluruh subsistem ini, seperti itu. Contohnya ini adalah perkembangan teknologi di subsistem pembangkit. Contohnya adalah rugi pembangkitan, yaitu menggunakan statik kompensator, kualitas tenaga menggunakan load frekuensi, alokasi pembangkit secara optimal dan ekonomis, itu adalah automatic control. Sistem pengaturan produksi listrik sekarang sudah banyak menggunakan self tuning. Itu. Nah, ini adalah perkembangan teknologi di subsistem transmisi, yaitu pengendalian sistem tenaga listrik tegangan tinggi itu menggunakan teknologi optronik. Jadi teknologi optronik itu
Jadi intinya tuh tegangan yang tinggi atau istirahat tinggi itu langsung diubah ke dalam bilangan data. Nah, bilangan data ini dikirimkan menggunakan mikrobus yang ada di komputer, sehingga pengukuran secara konvensional itu tidak ada. Jadi dari data-data itu, dari tegangan yang istirahat tinggi itu langsung diubah ke dalam bilangan data yang tentunya itu sudah sesuai. Jadi pengukuran secara konvensional secara langsung itu sudah tidak ada ya sekarang. Nah, dari data-data itu bisa dikirimkan melalui control center untuk melakukan jarak jauh ke relay jarak, atau mengendalikan kualitas tenaga atau pembangkit dan seterusnya. Yang kedua adalah main machine interface berbasis liquid crystal display, dan yang ketiga adalah fasilitas zoom dan navigasi. Nah, navigasi itu berarti kita bisa melihat sistem transmisi penyaluran listrik itu seperti apa, untuk terpusat secara jarak jauh dan real time gitu. Yang ketiga adalah perkembangan teknologi di subsistem distribusi. Yang pertama adalah load management dan otomatisasi pelanggan, yaitu digunakan untuk mencapai keseimbangan besar daya yang dibangkitkan dan daya yang dikonsumsi. Jadi ini digunakan untuk mengetahui manajemen beban. Jadi manajemen bebannya agar seimbang antara daya yang dibangkitkan dengan daya yang dikonsumsi. Jaringan distribusi, situasi pembebanan, indikasi lokasi gangguan, optimum capacity replacement, load flow, loss minimization, circuit tracking, deteksi rugi karena pencurian listrik dan seterusnya. Itu digunakan dibuat otomatisasi gitu ya. Yang ketiga adalah distribution line carrier, yaitu komunikasi control center berkomunikasi dengan meter pelanggan. Jadi ini control center itu langsung bisa mengetahui meter pelanggan sebagai konsumen itu ya, untuk meminimalisasi adanya pencurian listrik. Nah, ini adalah perkembangan teknologi komputer. Electric Power Research Institute atau EPRI mengeluarkan standar UCA, yaitu Utility Communication Architecture, tentang standar jaringan komunikasi. Jadi dalam perkembangan teknologi komputer ini, dalam sistem tenaga listrik itu sudah melakukan sistem jaringan komputer. Nah, ini ada standar komunikasinya, yaitu buat untuk korporat, untuk pusat pengendalian. Nah, ini pusat pengendalian control centernya, peripheral server, telemetry front dan seterusnya. Ada eksternal buat bank, pulse meteorologi, pusat-pusat pembangkit untuk gardu-gardu induk dan transmisi gitu ya, otomatisasi jaringan distribusi, perusahaan listrik tetangga, pembangkit swasta dan seterusnya. Nah, ini semua dikomunikasikan menggunakan jaringan komputer. Nah, untuk mata kuliah teknologi komputer ini di dalam sistem tenaga listrik, nanti kalian akan diajak untuk mempelajari suatu aplikasi yang biasa digunakan untuk pengendalian ataupun untuk kontrol di bidang sistem tenaga listrik, yaitu kita akan belajar menggunakan aplikasi ETAP ya. Mungkin di sebagian dari kalian sudah mengetahui aplikasi ETAP itu apa. Nah, untuk pertemuan ini akan Ibu kasih tahu apa itu software ETAP itu apa dan bagaimana instalasinya gitu ya. Nah, nanti saya kasih link tutorialnya. Baik, begitu saja untuk konsep dasar dari sistem tenaga listrik. Memang dalam materi ini tidak terlalu mendalam karena kita lebih fokus pada aplikasi atau software yang biasa digunakan untuk kontrol dan pengendalian sistem tenaga listrik, yaitu ETAP ya. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.